Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan hari ini kami dari kelompok 6 ah, yang beranggotakan Andra Felavenia adalah Stephania Silitonga, Muhammad Gifari Rahman, Dani Fadlur Rahman, dan Tiara Nafisa Andini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai ide bisnis di bidang industri tekstil. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai latar belakang akan disampaikan langsung oleh Adela. Dani, belum kepindah. Latar belakang. Industri tekstil merupakan salah satu industri yang berkembang cukup pesat di Indonesia. Salah satu jenis industri tekstil yang bergerak di Indonesia adalah batik. Batik sebagai kekayaan Indonesia memiliki nilai seni yang sangat tinggi sehingga pesona batik hingga sekarang disukai baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Di sisi lain, sering berjalannya waktu, pemerintah mulai menjalankan kegiatan mengurangi penggunaan kantong plastik. Maka dari itu, salah satu hal yang dapat mengurangi penggunaan kantong plastik adalah masyarakat bisa mulai beralih untuk menggunakan tote bag. Seperti yang kita ketahui bahwa tote bag bukan hanya bisa dipakai untuk membawa barang belanjaan saja, tetapi bisa juga dipakai sebagai tas oleh mahasiswa atau digunakan pada aktivitas lainnya. Dengan begitu, maka kami tertarik untuk menjalankan sebuah bisnis yang bergerak di bidang industri tekstil dalam jenis usaha batik yang dipadukan dengan menggunakan tote bag tersebut. Ide bisnis awal kami, Tote Bag Batik Indonesia atau dikenal totik.id, merupakan sebuah usaha yang kami jalankan dengan menjual produk tote bag yang terbuat dari kain kanvas, yang dipadukan dengan menggunakan kain batik. Warna dan motif batik yang ditawarkan pun beragam, sehingga dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli produk tersebut. Di sisi lain, produk yang kami jual pun memiliki keunikan tersendiri, yaitu ada tambahan scarf batik yang dikaitkan pada salah satu pengait bagian depan tote bag yang menjadikan sebagai ciri khas dari produk kami. Lalu pada bagian belakang tote bag pun terdapat sablon tulisan. Dengan begitu, maka konsumen tidak akan mudah merasa bosan dengan adanya tampilan desain yang berbeda, karena bisa menggunakan tote bag bagian depan dan juga belakang. Fitur-fitur produk yang telah kami buat dalam merealisasikan ide bisnis tersebut adalah menambahkan jahitan kain batik pada bagian depan tote bag dan membuat scarf yang terbuat dari kain batik. Selain itu, kami juga telah melakukan sablon tulisan untuk tampilan bagian belakang tote bag tersebut. Berikut yang di sebelah kiri adalah tampilan bagian depan tote bag, sedangkan yang di sebelah kanan adalah tampilan bagian belakang tote bag. Fitur berikutnya yang kami buat untuk menjamin keamanan produk tersebut adalah dengan menambahkan packaging. Packagingnya sudah dibungkus plastik dan kardus, lalu ditambahkan bubble wrap agar lebih aman. Fitur lainnya yang kami buat adalah Instagram yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan promosi produk. Selanjutnya, pertanyaan kuesioner. Pokok pertanyaan yang kami berikan kepada responden yaitu seputar marketing mix yang meliputi produk, price, promotion, dan plus berdasarkan produk yang telah kami buat. Dalam pembuatan kuesioner tersebut, pertanyaan yang dibuat terdiri atas pertanyaan terbuka dan tertutup. Pertanyaan terbuka dibuat sebanyak 6 pertanyaan, sedangkan untuk pertanyaan tertutup dibuat sebanyak 16 pertanyaan, sehingga total pertanyaan yang kami buat dalam kuesioner ini adalah sebanyak 22 pertanyaan. Berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang kami berikan kepada responden. Yang pertama itu adalah produk. Yang nomor 1, bagaimana kualitas bahan tote bag yang kami tawarkan. 2, bagaimana ukuran tote bag yang kami tawarkan. 3, bagaimana kualitas jahitan pada produk kami. 4, bagaimana kualitas sablon pada produk kami. 5, jika kami meluncurkan produk terbaru, maka warna kain batik apa yang lebih Anda sukai. 6, dari warna kain batik yang telah dipilih, Anda menyukai motif yang mana.
7. Bagaimana desain motif batik yang kami tawarkan? 8. Selain motif batik Garutan, apakah ada motif batik Nusantara lainnya yang Anda sukai? Jika ada, silakan Anda sebutkan motif batik Nusantara tersebut. 9. Bagaimana tampilan mengenai penggunaan scarf pada produk kami? Dan yang terakhir, bagaimana packaging yang kami tawarkan? Selanjutnya, ada harga. Jenis e-wallet apa yang paling sering digunakan? Lalu yang kedua, mengenai produk yang kami jual, Anda bersedia membayar dengan kisaran harga berapa? Selanjutnya ada promosi. Jika kami mengadakan sebuah promosi, maka promosi apa yang lebih Anda sukai? Yang kedua, media sosial apa yang sering Anda gunakan? Ketiga, jenis konten apa yang paling Anda sukai? 4, jika kami ingin mempromosikan produk kami melalui salah satu influencer, maka influencer siapa yang Anda inginkan? Mengapa Anda memilih influencer tersebut? Dan yang terakhir, dari mana Anda mengetahui informasi mengenai totik.id? Selanjutnya ada tempat. Yang pertama, platform e-commerce mana yang paling sering Anda gunakan? 2, dari jenis platform e-commerce yang telah dipilih, mengapa Anda menyukai platform e-commerce tersebut? Ketiga, jenis pengiriman apa yang Anda sukai? Dan yang terakhir, dari jenis jasa pengiriman yang telah dipilih, mengapa Anda menyukai jasa pengiriman tersebut? Hasil kuesioner. Berdasarkan hasil jawaban dari 42 responden yang menjawab kuesioner tersebut, maka dapat kami simpulkan di antaranya sebagai berikut. 1. Produk. Yang pertama, foto bahan tote bag yang kami tawarkan hasilnya sangat baik. Yang kedua, ukuran tote bag yang kami tawarkan hasilnya sangat sesuai. Yang ketiga, kualitas jahitan pada produk kami hasilnya sangat rapi. Yang keempat, kualitas sablonan pada produk kami hasilnya baik. Yang kelima, warna kain batik yang paling mereka sukai adalah biru dongker karena alasannya terlihat lebih keren, elegan, atau mewah, cocok digunakan untuk perempuan atau laki-laki. Motifnya menarik, juga tidak terlalu mencolok apabila dibandingkan dengan pilihan warna lainnya. Yang keenam, desain motif batik yang kami tawarkan hasilnya menarik. Yang ketujuh, respon rata-rata menyukai motif batik yang mendung. Yang kedelapan, tampilan penggunaan scarf pada produk kami hasilnya menarik. Yang terakhir, packaging yang kami tawarkan hasilnya sangat aman. Untuk harga, responden bersedia membayar produk kami dengan kisaran harga 70.000 hingga 80.000. Kemudian, jenis e-wallet yang sering mereka gunakan yaitu ShopeePay. Untuk media promosi, yang paling mereka sukai adalah gratis ongkir. Media sosial yang paling sering mereka gunakan adalah Instagram. Influencer Indonesia yang mereka inginkan adalah Fadil JD karena alasannya detail atau totalitas dalam mempromosikan produk atau followers di media sosialnya banyak, menghibur dan menarik perhatian banyak orang. Jenis konten yang paling mereka sukai adalah konten yang menghibur. Yang terakhir, responden mengetahui informasi mengenai totik.id melalui teman atau kerabat. 4. Platform e-commerce yang sering mereka gunakan adalah Shopee. Alasannya karena fitur yang disediakan lebih mudah digunakan, harga produk yang ditawarkan cukup terjangkau, banyak promo atau voucher menarik, dan mudah diakses. Jasa pengiriman yang mereka sukai adalah secepat karena proses pengiriman barang dari kurir aman dan cepat. Baik, selanjutnya adapun tindakan. Berdasarkan hasil jawaban responden, maka adapun saran ataupun kritik yang diberikan kepada kami. Saran tersebut salah satunya terkait produk dan promosi kami. Yang pertama, responden menginginkan kami selaku penjual bisa menjual produk dengan memperbanyak variasi warna dan motif batik agar terlihat lebih banyak pilihan dalam memilih tote bag tersebut. Maka untuk tindakan tersebut bisa kami lakukan dengan menambahkan variasi warna dan motif batik baru yang disesuaikan berdasarkan rata-rata jawaban responden. Lalu yang kedua, responden menginginkan kami selaku penjual bisa meningkatkan promosi melalui media sosial seperti di Instagram. Maka untuk tindakan tersebut bisa kami lakukan dengan menambahkan postingan-postingan terbaru dengan tujuan untuk meningkatkan promosi kami. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu yang terakhir mengenai produk akhir. Kami selaku penjual telah melakukan tindakan untuk membuat produk dengan variasi warna dan motif batik terbaru. Pembuatan produk tersebut kami sesuaikan dengan hasil jawaban responden bahwa rata-rata warna batik yang mereka inginkan yaitu biru dongker. Produk baru tersebut kami beri nama dengan totik Garutan Dongker 1, di mana totik ini menunjukkan bahwa tote bag batik Indonesia. Garutan di sini menunjukkan
pemilihan batik yang berasal dari Kabupaten Garut. Lalu dongker di sini merupakan menunjukkan warna dan 01 ini menunjukkan motif batik tersebut. Lalu di bawah ini di sebelah kiri terdapat gambar tote bag, tampilan bagian depan, dan di bagian gambar sebelah kanan di sini menunjukkan bagian tote bag bagian belakang. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.